Hello guys, selamat datang di Explain. Sekarang aku mau nyeritain apa itu NFT guys. Jadi akhir-akhir ini tuh sering banget di sosial media kegilaan yang terjadi karena NFT. Apa sih NFT itu? Jadi NFT itu adalah non-fungible token atau token yang tidak dapat dipertukarkan. Kalau kita beli sesuatu, misalkan karya atau video, audio, musik, kalau beli menggunakan NFT nggak bisa copy karya itu gitu. Non-fungible artinya itu unik dan tidak bisa diganti dengan yang lain. Misalnya Bitcoin kan, Bitcoin tuh kan dia bisa dipertukarkan, tukar satu dengan Bitcoin lain gitu. Nah kalau NFT itu nggak bisa, dia itu hanya NFT yang itu aja gitu, tidak bisa dipertukarkan lagi. Makanya dia itu unik. Karya ini kepemilikan si orang yang beli itu, nggak bisa diganti lagi atau di copy. Kan suka ada tuh di sosial media kayak ngapain beli karya mahal-mahal, udah di screenshot aja gitu. Ya itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman dia tidak bisa menjual karya itu lagi gitu, karena karya yang sudah dibeli itu menggunakan NFT. Tapi ngomong-ngomong dari pembahasan tentang NFT sebagai cryptocurrency, non-fungible tokennya, tapi sekarang aku mau ngebahas tentang sebenarnya NFT itu kedepannya bakal gimana sih gitu. Nah sekarang aku mau nyeritain sudut pandang aku nih ya melihat NFT gitu. Kebetulan aku kan product designer gitu. Jadi sebenarnya aku melihat NFT ini tuh ada peluang gitu untuk kita para desainer, para seniman. Karena kan kalau karya itu kan nggak mudah ya gitu. Susah gitu menjual karya itu, kita butuh nama gitu. Nah NFT ini itu tuh sangat menguntungkan bagi para kreator gitu, para seniman, musisi, untuk mereka mendapatkan keuntungan dari yang sudah mereka buat gitu. Ya kayak di OpenSea nih ya sekarang. Kalau aku lihat sih OpenSea ini kan banyak gitu ya yang menjual karya-karya mereka gitu di OpenSea. Karena kan OpenSea itu emang dibuat untuk menjual karya gitu. Ya harusnya itu dipakai untuk menjual karya, untuk menjual yang sudah kita buat susah-susah misalkan, dan kita nggak punya market gitu ya. Tapi adanya OpenSea itu sangat membuka sekali market untuk para seniman-seniman gitu. Ya apalagi ya di Indonesia kan kita tahu sendiri lah, banyak orang yang bilang kalau seniman itu kurang dihargai gitu. Sedangkan menurut aku sendiri pun ya aku juga mengalaminya sih. Maksudnya memang Indonesia untuk menerima sebuah karya itu masih belum bisa menghargai, belum sampai ke sana gitu. Bukan aku bilang di kita itu ketinggalan gitu ya, tapi memang di kita itu memang baru memulai. Oh ini tuh karya seni gitu. Akhir-akhir ini tuh ada kejadian yang membuat aku ini sangat disayangkan sekali sih ya sebenarnya. Bukan aku nggak seneng gitu ya, cuman karena kejadian ini tuh jadi disalahgunakan gitu sama orang-orang. Padahal kan kita ingin membuat sesuatu market, dan di market itu tuh isinya itu ya hal-hal yang seharusnya gitu. Tetapi karena ada kejadian kemarin, jadi dia menjual karyanya tapi menggunakan foto selfie. Sebenarnya aku nggak mempersalahkan dia menjual foto selfie-nya ya. Mungkin itu udah, ya mungkin itu cara dia berekspresi gitu ya, cara dia membuat karya dengan melakukan selfie gitu. Nah setelah kejadian itu banyak orang-orang yang melihat, wah ini peluang nih kalau foto selfie atau foto tuh bisa dijadikan yaitu money, kembali lagi ke uang sih. Wah ini bisa dijadikan mata pencarian uang dengan hanya foto. Sedangkan orang-orang yang sudah susah membuat karyanya gitu, jadi seolah-olah bukan untuk hal-hal yang seperti itu begitu. Ya itu sih sangat disayangkan sekali sih. Aku yang sebagai yang membuat seni gitu ya, jadi wah ini peluang yang ingin aku coba kembangin. Cuman ya mulai agak kok diginiin gitu marketnya. Jadi aku pengen kita kebalik lagi gitu, mumpung masih belum jauh gitu. Jadi kalau bisa gitu ya di NFT atau apa ya kita gunakan gitu untuk berkarya gitu ya. Jadi biar marketnya sehat gitu. Jadi kalau ya menurut gue kalau hanya untuk sebuah meme sih
oh man, it's hurt, sakit banget sih kalau hanya untuk meme gitu. But sometimes art is not always money. Jadi sebenarnya kadang itu art juga bukan selamanya uang gitu kan. Malah banyak seniman-seniman yang membuat karyanya itu dia itu baru mendapatkan uangnya setelah dia meninggal. Seperti Basquiat, ya memang senimannya tuh ada yang ya dia hanya ingin berkarya gitu. Ya kalau ada yang membeli memang itu appreciation dari orang gitu. Ini karya kamu bagus dan saya senang, apresiasi. Ya ada yang mereka menjual karyanya, ya mungkin mereka ingin menjual ya karena itu mata pencarian begitu. Ya gitu, kita harus sering sama-sama belajar lagi. Aku juga masih belum paham banget, cuma ini sebagai sudut pandang aku aja. Soalnya ya banyak teman-teman aku juga yang mereka yang baru mulai gitu ya untuk coba berkarir di NFT gitu. Kali aja itu bisa membuat ya itu jadi sebuah mata pencarian gitu. Kenapa tidak kan? Apalagi zaman sekarang ini sangat banyak sekali peluang-peluang untuk mencari mata pencarian. Itu sih guys, itu sebenarnya yang ingin aku ceritain tentang kejadian NFT ini. Sebenarnya aku nggak pengen cerita tentang NFT gitu sih, kayak kirain aku tuh ya orang menganggapnya itu ya it's about art gitu, or hal-hal yang bagus gitu. Ya sangat disayangkan sekali gitu, but it's fine I guess. Mungkin kita memang butuh penyesuaian kali ya, mumpung belum terlalu jauh. Jadi kayak kemarin aku baca di The Verge juga, dia bilang itu, jadi sebenarnya what's the point of NFT? Apa poin NFT itu? Jadi itu tergantung antara kamu sebagai artis itu seniman ya, atau pembeli. Ya mungkin untuk artis ya mereka untuk mereka berkembang gitu kan. Dan untuk buyer mungkin itu jadi market mereka untuk melakukan investasi. Salah satunya mungkin ada yang mereka emang yang mengapresiasi karya itu karena oh it's very art, ini sangat art sekali gitu. Ya jadi mereka membeli karyanya gitu, bukan investasi aja gitu. Karena kalau sebenarnya ya, kalau aku perhatikan ya orang-orang yang membeli karya seni, contoh aja kayak personel K-pop Big Bang, T.O.P, aku pengen banget sih ceritain tentang dia, soalnya aku kayak seneng banget sama dia gitu. Mungkin next video bakal aku ceritain tentang dia. Jadi dia itu hampir 90% kekayaannya itu untuk membeli karya seni. Jadi 10% nya itu kalau nggak salah untuk biaya hidupnya gitu. Jadi udah kelihatan banget dia ini bukan untuk berinvestasi kan sebenarnya. Memang dia bukan menyukai karya ini, ya mungkin karena adanya karya dia bisa hidupnya jadi tenang. So guys, emang sih sekarang itu to the moon lah kalau kata Elon Musk tuh. Ya emang sih kayak meroket banget untuk melakukan perubahan itu, kayak wah ini banget lah, banyak gitu ya beradaptasi kita. Makanya gue ingin cuma nyampein kalau selama ada perubahan dan itu baik, it's fine gitu. Tapi kalau ada perubahan ya kita harus melakukan penyesuaian juga gitu. Jangan kita jadi menyalahgunakannya, it's not good, itu nggak baik juga sih gitu. Jadi ini pokoknya adanya NFT seneng banget lah gitu sebagai seniman mah, karena yang tadinya mereka menjual karya mereka secara offline sekarang bisa digital aja tuh. Kayak dulu tuh karya digital tuh kayaknya hanya ya nggak terlalu di inilah. Sekarang digital art itu kayak wah gila, keren banget sih. Makanya sih aku seneng banget sih sebenarnya adanya NFT ini tuh. Oke, di konten kali ini explain. Thank you banget guys yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time.